Dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan pernah tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya dalam sebuah riwayat. Berarti Rasulullah juga bercanda. Rasulullah juga tertawa. Bahkan dalam sebuah riwayat Allah pun pernah tertawa. Allah pernah tertawa ketika melihat hambanya yang terakhir masuk surga yang memohon-mohon kepada Allah sampai akhirnya Allah memasukkan beliau ke dalam surga. Allah masukkan hambanya itu ke dalam surga. Sebuah kisah tentang seorang ayah dan putri kecilnya. Pukul 8 malam sang putri kecil yang besok harinya libur sekolah sudah menunggu kedatangan ayahnya yang pulang kantor. Sang putri ini menunggu di belakang pintu. Dan akhirnya jam 9 malam seperti di kota-kota besar, ayahnya baru pulang. Assalamualaikum. Betapa terkejutnya sang ayah, baru kali ini yang membukakan pintu rumah adalah putri kecilnya. Waalaikumsalam ayah, selamat datang ayah. Ayah pasti capek sekali. Tapi yang namanya anak kecil, ternyata bukan itu pertanyaannya. Si putri kecil ini malah bertanya, ayah gaji ayah di kantor berapa sih sebenarnya? Ayahnya kaget. Karena lagi lelah, lagi capek, ayahnya langsung berkata, itu bukan urusanmu nak. Itu bukan urusanmu nak, urusanmu sekarang belajar, biar kamu jadi orang pinter, biar kamu bisa berbakti kepada ayah, biar kamu tahu sopan santun terhadap ayah, biar kamu bisa sayang terhadap ibumu, biar kamu bisa jadi yang membanggakan bagi keluarga. Itu jawaban ayahnya. Sang putri kecil ini karena belum tahu apa-apa, dia bertanya lagi, tapi aku pengen tahu ayah gajinya di kantor berapa sih? Anakku sayang, itu bukan urusanmu. Sekarang sudah larut malam. Kamu sekarang pergi mandi, bersih-bersih. Kemudian kamu tidur. Kamu tidur. Tapi ayah, aku sudah menunggu ayah dari sore tadi ayah. Aku sangat rindu sama ayah. Aku cuma mau nanya, gaji ayah berapa sih? Sang ayah dengan kebingungan, baiklah aku akan kasih tahu gaji ayah. Tapi kamu harus berpikir ya, kamu harus berpikir ya putri kecilku ya. Gaji ayah dalam sehari itu 500.000. Jadi sebulan kira-kira berapa? 500.000. Sang anak ini tiba-tiba langsung pergi ke meja belajarnya menghitung 500.000. Berarti ayah bekerja dalam sehari 10 jam. Berarti 1 jamnya 50.000. 50.000. Oh baiklah ayah, aku tahu. Gaji ayah 1 hari 10 jam 500.000. 1 jamnya 50.000. Ayah, ayah, putri punya permintaan kecil satu. Putri boleh pinjam duit gak sama ayah? Apalagi ini? Kamu kan, ayah kan sudah bilang kamu istirahat, kamu pergi mandi, cuci badan, kemudian kamu berdoa, kemudian kamu tidur. Ini sudah larut malam anakku sayang. Tapi ayah, putri kan gak minta, putri cuma mau pinjam duit ayah. 5.000 rupiah saja ayah, 5.000 rupiah. Besok saja, sekarang kamu pergi tidur. Ayah, putri mau 5.000 rupiah. Kamu ini bagaimana? Ayah sudah bilang, ayah lagi capek, kamu malah mintanya macam-macam. Sekarang kamu pergi tidur. Ayah sayang sama kamu, tapi kamu harus tahu sopan santun. Ayah sedang capek, ayah lagi tidak sedang bercanda, ayah lagi serius. Kemudian berangkatlah anak kecil itu menuju kamarnya dan dia menangis di atas ranjangnya. Ayahnya pun kembali ke kamarnya sendiri dan dia pun mandi. Dia pun mandi membersihkan diri. Setelah sang ayah mandi membersihkan diri, barulah dia merasa kasihan terhadap anaknya. Dia datang menuju kamar anaknya. Dia melihat anaknya, ternyata anaknya belum tidur. Anaknya masih terbangun, kemudian dia dekati anaknya. Sambil mengelus anaknya dia berkata, anakku sayang, maafkan ayah yang telah kasar. Tapi bolehkah ayah tahu untuk apa uang 5.000 tersebut? Ayah, aku pernah bertanya sama ibu, aku pernah bertanya sama mama. Lalu mama bilang, waktu ayah sangat berharga. Putri tadi membuka tabungan putri, ternyata tabungan putri isinya 45.000 rupiah. Putri gak minta uang sama ayah.
Putri cuma mau pinjam 5.000 rupiah untuk genap 50.000 rupiah. Dan 50.000 rupiah itu untuk Putri membeli waktu ayah 1 jam saja ayah. 1 jam saja untuk menemani Putri bermain. 1 jam saja 50.000 itu aku pinjam ayah. 5.000 rupiah itu aku pinjam untuk membeli waktu ayah. Karena waktu ayah 10 jam 500.000 jadi Putri cuma bisa membeli 50.000 1 jam waktu ayah untuk bermain bersama Putri. Untuk bercanda bersama Putri. Terkadang kita lupa untuk memberikan pelajaran akhlak terhadap anak-anak kita. Kita terlalu serius memberikan dunia terhadap anak kita. Kita terkadang lupa memberikan akhlak muslim. Apa di dalam Al-Quran yang katakan wabasyiril mu'minin. Berikanlah berita gembira terhadap keluarga kalian. Berikanlah berita gembira terhadap orang-orang beriman. Bukan ancaman sedikit-sedikit neraka, sedikit-sedikit neraka, sedikit-sedikit neraka. Bukan itu yang diinginkan Islam. Islam rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat kasih sayang untuk semua. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, hai orang-orang yang beriman, janganlah menjadikan harta kalian dan keluarga kalian membuat kalian lupa terhadap Allah. Kita terlalu sibuk mencari dunia untuk anak kita, tapi kita lupa memberikan kasih sayang terhadap anak kita. Kita lupa mengajari mereka akhlak. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Janji Allah, siapa yang melupakan kasih sayang terhadap anaknya, mereka itulah orang-orang yang merugi. Shadaqallahul azim. Masya Allah, tepuk tangan lu dong Bu. Tuh, jadi kebuka mata kita ya yang selama ini sibuk banget gitu kan. Kalau Rizky ada gak komentarnya nih tentang tadi yang dibawakan kisah inspiratif sama Ustadz Syam? Ya, kisah yang sangat menyentuh ya Ustadz ya. Karena kebanyakan orang tua sekarang kan banting tulang, kerja keras buat anak, cari duit kan. Tujuannya untuk membagikan anak, tapi mereka tidak sadari sebenarnya anak itu bukan cuma butuh materi doang, tapi butuh juga kasih sayang gitu dari perhatian bener. Seperti itu juga. Terima kasih banyak, tepuk tangan dulu dong Ibu. Sekarang saya coba tanya lagi sama Akina. Akina, coba kalau dari Akina pendapatnya apa nih tentang tadi kisah inspiratif yang dibawakan oleh Ustadz Syam? Sedih sampai. Sedih banget ya? Sedih soalnya. Tapi kalau aku sekarang karena aku yang lebih sering kerja, jadinya kayak aku yang kurang bagi waktu. Kalau dalam waktu 1 minggu, berapa kali ketemu sama ayah? Ketemu sih setiap hari, cuman untuk... Berapa lama ketemu sama ayah dalam 1 hari? Untuk ngobrol gitu. Kadang gak pernah malah. Iya, kadang sendiri-sendiri, sibuk sendiri-sendiri. Coba, siapa papa? Halo ayah. Panggil, oh ayah. Ayah. Ini pelajaran banget buat saya terutama juga, saya sendiri. Karena kesibukan kita semua nih, mungkin kita gak ada maksud ya, maksudnya bukannya kita tidak memperhatikan mereka. Kita sangat memperhatikan mereka, bahkan kita sangat sayang sekali sama mereka. Cuma masalahnya kita ada kewajiban yang harus kita jalankan, yang kadang akhirnya kita sendiri jadi cuma ketemu sama mereka hanya untuk cium tangan, pergi, cium tangan, pulang. Jadi kayaknya basa-basi gitu ya. Padahal. Tapi saya pernah kena sentil hati saya sama teman saya pada saat itu. Yang dia tidak bisa bertemu lagi sama ayahnya. Karena bicara masalah orang tua pasti orang tua tuh punya batas umur. Yang selama ini kita gak sadari ya. Mungkin akhirnya juga punya pengalaman sendiri. Kira-kira seandainya. Jangan. Ya kita gak pernah tahu kan. Jangan, enak aja. Ya kita, maksudnya ini kan kita harus siap Pak Ustadz. Supaya kita juga bisa lebih menghargai waktu. Dan kita juga lebih bisa memperhatikan orang tua kita. Udah siap belum ditinggal sama ayah? Ya. Alasannya apa? Aku deket sama ayah dari kecil. Jadi itu sih kadang-kadang kalau misalkan ayah tuh kan suka pergi, sebenarnya perginya nggak jauh, paling beli apa gitu. Tapi kayak kadang-kadang suka kepisit kalau misalkan
nggak pulang atau aku yang nggak pulang lagi kayak gitu. Masya Allah. Jadi sedih, jadi curhat. Gak apa-apa, tepuk tangan dulu dong Bu buat Akina. Ini Masya Allah, ini pengalaman banget, ini pelajaran banget buat kita, buat semuanya. Yang lebih menghargai waktu dan yang lebih menghargai lagi sisa waktu orang tua yang kita punya ya. Masya Allah, yuk yang mau bertanya silakan angkat tangannya Bu. Pak silakan, ayo. Yang mana yang mau bertanya silakan, ayo. Dari sebelah sana, Ibu dulu deh, yang sebelah sana dari tadi nih semangat banget. Ibu mau izin Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juwariah dari Masjid Majlis Taklim Al Istiqomah Cijerah Kota Bandung. Yang mau saya tanyakan Ustadz, anak saya termasuk anak yang terlalu serius, kemudian tidak suka bergaul, tidak suka bercanda. Saya khawatir nanti anak saya tidak punya teman, kemudian menjadi punya sifat pendendam. Itu pertanyaan saya, bagaimana caranya anak saya supaya seperti anak yang lainnya. Karena setiap dimarahin, diberi nasihat oleh saya selalu marah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong, ini pertanyaannya serius banget nih. Aduh Ibu terima kasih banyak, boleh saya minta kembali mic-nya. Ini pertanyaannya adalah Ibu Juwariah tadi, dia punya anak yang hobinya menyendiri Pak Ustadz. Ini dia takutnya nanti anaknya ini jadi seorang anak yang pendendam. Ibu mau tahu jawabannya seperti apa Bu? Ibu-ibu di studio juga mau tahu jawabannya seperti apa? Jamaah yang di rumah mau tahu, jangan kemana-mana. Setelah yang ini kita akan dengarkan jawabannya dari Ustadz Maulana, Ustadz Zoki dan juga Ustadz Syam. Tetap di Summit Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Kok bercanda Kamu juga naik sekarang? apa ke sini? Naik onta. Kata Nabi, anak onta kan? Enggak, onta. Anak onta. Enggak, onta. Kata Terus? Nabi, itu kan punya mama.